Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pada umumnya dilaksanakan secara konvensional. Namun pada saat ini di mana posisi COVID-19 terus merajalela, berbagai solusi akhirnya dikeluarkan. Di antaranya ialah terobosan dari lembaga administrasi negara, yaitu pelatihan dasar secara virtual. Ini sekaligus menjawab tantangan di mana kita bisa bercengkrama dan bertemu satu sama lain meskipun tidak berada dalam satu wilayah yang sama. Namun seperti yang sudah kita ketahui, saat ini yang menjadi kendala utama juga adalah jaringan. Nah, pengalaman pribadi saya saat melaksanakan learning journal sampai dengan saat hari ini ialah proses dari dua sistem yang kita sedang jalani, di mana dalam proses diklatnya ada yang namanya sinkronus dan asinkronus, di mana yaitu sinkronus kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar sendiri, mengembangkan dengan materi yang sudah kita dapat. Kemudian asinkronus ialah pembelajaran yang dilangsungkan bersama dengan pemateri, di mana kita juga diberi kesempatan untuk bisa melakukan komunikasi interaktif dengan pemateri tersebut apabila di dalam penjelasan atau penyampaian materinya ada kekeliruan lah, mungkin secara pandangan terhadap materi tersebut. Dalam prosesnya sampai dengan saat ini yang saya rasakan jelas ini cukup menjadi jawaban atas apa yang akan berkembang di kemudian hari, yaitu menanggapi tantangan globalisasi atau kemajuan zaman, di mana kita sebagai seorang milenials, ya khususnya saya pribadi merasa demikian, harus mampu bersaing dan menguasai segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam hal ini yaitu tentang cara bagaimana kita belajar, yaitu menggunakan virtual media ini. Nah, masih terkait dengan proses sinkronus dan asinkronus, ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positif dan negatifnya seperti kebanyakan hal sebenarnya kalau dalam pembelajaran pasti selalu saja ada kendala. Namun kendala yang saat ini terjadi masih secara teknis, yaitu tentang permasalahan jaringan yang tidak merata di suatu wilayah, khususnya di wilayah kami, di wilayah yang bisa dikatakan ujung dari suatu pulau dan daerah pergunungan. Nah, ini jaringan cukup bermasalah di sini. Itu tidak menjadi kendala utama. Yang terpenting adalah ketika kita terpermasalah terhadap suatu informasi, tinggal diri kita sendiri bagaimana mau atau tidak untuk mencari solusi atau permasalahan itu, yaitu dengan menjalin komunikasi terhadap pemateri atau narasumbernya, misalnya via lain daripada video conference-nya, yaitu dengan via chat misalnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang asinkronusnya atau penugasan dengan pemateri, ya seperti yang saya sampaikan tadi, karena kadangkala ada delay dalam pemaparan materi, itu cukup menjadi permasalahan di dalam pemahaman ke depannya, sehingga membutuhkan pengulangan-pengulangan yang secara mandiri tentunya, ya. Setelah materi selesai kita lakukan pengulangan-pengulangan, syukur-syukur kita bisa melakukan record terhadap materi yang sedang disampaikan itu sendiri. Mungkin sedikit pengalaman saya terhadap pembelajaran asinkronus dan sinkronus itu sendiri di dalam pembelajaran secara virtual ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal saya dalam menghadapi materi habituasi ke depan. Yang terpenting ialah kemauan kita untuk terus belajar, meskipun akan ada saja masalah-masalah di dalam proses itu sendiri. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah setengah lewat.